kami dari kelompok Japa ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Boy Permadi. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang di ujung ada Bang. Perkenalkan, nama saya Reja Pratama. Saya Nusirman TPT. Saya Nur Hafni. Saya Dian Puspita. Saya Lulus Ramadhani. Saya Aisyah Ramadan Siregar. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam videonya. Di sini saya akan menjelaskan flowchart pengelolaan nilai via pointer. Flowchart ini menjelaskan proses program untuk mengelola data mahasiswa dan mengubah nilai menggunakan konsep pointer. Nah, yang pertama itu kita mulai. Program dimulai dari simbol mulai. Ini menandakan awal dari proses program dijalankan. Selanjutnya kita ke input jumlah mahasiswa. Pengguna diminta memasukkan jumlah mahasiswa. Jumlah ini akan menentukan berapa banyak data yang akan diproses dan disimpan. Setelah itu kita masuk ke input name, nama, dan nilai. Selanjutnya program melakukan input data mahasiswa yaitu name, nama, dan nilai. Nilai biasanya divalidasi agar hanya berada di rentan 0 sampai 100 supaya data tetap benar. Setelah itu lanjut ke simpan ke array. Semua data yang sudah diinput disimpan ke dalam array. Array digunakan karena bisa menampung banyak data dengan struktur yang sama. Setelah itu kita ke tampilkan data dan alamat memori. Program menampilkan name, nama, nilai, dan alamat memori nilai. Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa setiap nilai disimpan di lokasi memori tertentu. Disinilah konsep pointer mulai terlihat, yaitu alamat memori dari suatu data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Oke, selanjutnya kita masuk ke input NIM yang ingin diubah. Pengguna diminta memasukkan NIM mahasiswa yang nilainya ingin diubah. Ini digunakan sebagai kunci pencarian data. Selanjutnya, proses pencarian data. Pada bagian ini ada percabangan cari data. Yang pertama, jika data ditemukan, lanjut ke proses perubahan nilai. Ini jika ditemukan, maka dia akan lanjut ke ubah nilai via pointer. Selanjutnya, jika tidak ditemukan, maka tampilkan NIM tidak ditemukan. Selanjutnya, tampilkan hasil akhir. Setelah proses perubahan selesai, program menampilkan kembali seluruh data mahasiswa. Tujuannya untuk memastikan bahwa nilai sudah berhasil diperbarui. Selanjutnya selesai. Program diakhiri pada simbol selesai. Ini menandakan semua proses sudah selesai dijalankan. Terima kasih. Oke, yang pertama yaitu import Java util schemer, yang dimana penjelasannya digunakan untuk mengambil input dari user lewat keyboard. Yang kedua yaitu public class nilai mahasiswa pointer atau public static point min string, yaitu ada dua yaitu yang pertama kelas tempat program utama, yang kedua min sama dengan titik awal program dijalankan. Yang ketiga yaitu scan input new scan schemer system in. Penjelasannya yaitu membuat objek untuk membaca input dari keyboard. Yang keempat, sistem outprint atau jumlah mahasiswa. N sama dengan input next atau input next line. Penjelasannya menampilkan teks ke layar. Yang kedua, next input angka. Dan yang ketiga yaitu next line, yaitu membersihkan enter biar input atau input berikut aman. Oke. Yang kelima, validasi input, yaitu in sama dengan O. Sistem outprint atau input tidak valid atau return. Penjelasannya yaitu kalau jumlah mahasiswa kurang lebih dari 0, program berhenti. Yang keenam yaitu string atau nim sama dengan new string atau n. String nama sama dengan new string in. Nilai sama dengan intil. Yang keenam, deklarasi array atau string name sama dengan new string, string nama sama dengan new string, in nilai new in. Penjelasannya yaitu menyediakan tempat penyimpanan data. Ada 3 macam, yaitu name nomor mahasiswa, nama
yaitu nama, nilai yaitu nilai. Oke, yang ketujuh itu ada for in i sama dengan 0, i lebih kecil n, titik koma, i plus plus buka kurung tutup. Ini mengulang input sebanyak jumlah mahasiswa. Input nim, sistem out print buka kurung nim tutup kurung i. Input next line. Ini menyimpan nim ke array. Input nama, sistem out print masukkan nama i sama dengan input next line. Menyimpan nama. Input nilai tambah do. Ini do sistem out print nilai 0 sampai 100, nilai i input next in while i lebih kecil 0, nilai lebih besar 100 input next line. Ini memastikan nilai harus 0 sampai 100. Kedua, kalau salah ulang input. Input next line. Ini membersihkan enter. Lanjut yang ke-8, sistem out print data awal. Menampilkan judul. Kalau for in sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus mengulang semua data. Baru sistem out print masukkan name i, nama i plus ii. Tambah nilai i alamat ref sistem identity hashcode nilai. Ini menampilkan data mahasiswa, identity hashcode, simulasi alamat memori, i index array. Sistem outprint masukkan nim yang ingin diubah. String cari input next line. User mau masukkan nim yang ingin diubah nilainya. Lanjut yang ke-10 kita ada boolean ditemukan false. Untuk cek apakah data ditemukan atau tidak. For in i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus buka kurung, tutup kurung. Tutup kurung. If nim buka kurung i tutup kurung equals cari. Mencari nim yang sama dengan input user. Lanjut yang ke-12, in ref nilai. Ref menunjukkan ke array nilai. Ini seperti pointer di Java atau pakai referensi. Input nilai baru. Input nilai baru ini pemasukan nilai baru. If nilai baru 00, nilai baru lebih kecil sama dengan 100. Kalau valid ubah nilai. Perubahan langsung ke data asli karena pakai referensi. Ditemukan true. Ini menandakan data berhasil ditemukan. Lalu untuk yang ke if ditemukan, sistem out print masukkan nim tidak ditemukan, tutup kurung, menampilkan pesan jika tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nusirwan Effendi. Selanjutnya di sini ada sistem out print, yaitu artinya pindahkan garis supaya rapi. Di bawahnya ini ada for, yaitu kode untuk pengulangan untuk menampilkan semua data mahasiswa dari indeks 0 sampai jumlah mahasiswa. Selanjutnya di sini ada sistem out print menampilkan name, nama, dan nilai yang di sini sudah bisa diubah kalau sudah diedit. Dan terakhir ada input close, yaitu menutup objek input. Selanjutnya kita akan melihat hasil codingannya. Di sini ada memasukkan jumlah mahasiswa. Kita buat 2. Dan pertama kita memasukkan NIM 2509/1098. Setelah NIM dibuat nama. Selanjutnya masukkan nilai. Dan hal yang sama juga dibuat ke mahasiswa yang kedua, yaitu masukkan NIM 25. Masukkan nama mahasiswa yang kedua dan nilainya. Dan di sini sudah bisa mengubah, yaitu
memasukkan nilai NIM mahasiswa yang akan diubah. Di sini kita akan mengubah nilai mahasiswa yang satu dengan NIM 2509/1098 dan nilai yang akan diubah dibuat menjadi 95. Dan ini hasil akhir codingan. Yang awalnya nilai mahasiswa ke 1 itu 55 diubah menjadi 95. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pseudocode D. Ini adalah program untuk mengolah data mahasiswa seperti NIM, nama, dan nilai. Lalu mengubah nilai mahasiswa tertentu menggunakan konsep pointer. Jadi intinya pemrograman ini yaitu yang pertama itu input data mahasiswa, yang kedua cari mahasiswa berdasarkan NIM, yang ketiga update nilainya lewat pointer, keempat tampilkan hasil akhir. Yang pertama itu ada input jumlah nilai data. Penjelasannya seperti user diminta memasukkan jumlah mahasiswa. Siapa itu kalau N sama dengan 0, program langsung berhenti ini untuk validasi input supaya tidak error. Yang kedua itu ada alokasi array. Selanjutnya ada alokasi array. Program membuat 3 array. NIM menyimpan NIM, baru nama menyimpan nama, nilai menyimpan nilai. Indeks mulai dari 0 sampai N ke 1, artinya data mahasiswa disimpan dalam bentuk struktur sejajar atau paralel array. Input, yang selanjutnya ada input data mahasiswa, loop untuk input data setiap mahasiswa, input, NIM, nama, dan nilai. Nilai pakai repeat until atau program akan terus meminta input sampai nilai valid dari 0 sampai 100. Step itu ada menampilkan header atau alamat memori. Printer header menampilkan judul tabel, to print addresses menampilkan alamat tiap elemen nilai. Nah, ini hanya ilustrasi untuk menjelaskan konsep alamat memori seperti pointer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan teman saya. Mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Penjelasannya, unsur nama masukkan NIM yang ingin diubah nilainya, fungsi cari indeks berdasarkan NIM atau mencari posisi data. Fungsi pencarian, cara kerja, loop dari O sampai N-1 jika ditemukan root indeks, jika tidak root -1. Jadi, ketemu sampai dapat indeks, tidak sampai hasil 1. Proses update nilai inti pointer. Penjelasannya, jika data ditemukan, artinya P menyimpan alamat memori dari nilai. Update nilai, P berarti isi dari alamat yang ditunjuk pointer. Jadi, P sampai alamat, P sampai isi nilai. Ini yang membuat nilai di array langsung berubah. Validasi nilai baru. Kalau valid, sampai update. Kalau tidak, sampai ditolak. Jika NIM tidak ditemukan, menampilkan tabel akhir. Penjelasannya, menampilkan semua data mahasiswa atau format tabel. Ini untuk melihat hasil tabel setelah update. Konsep penting yang dipakai. 1. Array, menyimpan banyak data, struktur dan berurutan. 2. Linear street, digunakan di fungsi pencarian, cek satu per satu. Pointer atau bagian paling penting, ambil alamat, akses isi alamat. Keuntungan pointer bisa diubah data langsung, lebih efisien atau tidak perlu salin data. Kesimpulannya, program ini menunjukkan bagian data mahasiswa disimpan dalam array, data bisa dicari menggunakan NIM, nilai bisa diubah menggunakan pointer. Pointer bekerja dengan alamat memori, isi alamat. Jadi ini terpenting, pointer memungkinkan kita mengubah data secara langsung di memori.